Audio Jungle. Cek satu, dua. Bentar ya, lampuan tanda tanda lah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Sevin, terima kasih Bu Sevin sudah menyampaikan 3 materi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah atau kelas. Semoga Bapak Ibu dari 3 materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Sevin dan juga tadi direfleksi oleh Bapak Jati memberi gambaran kepada kita semua bahwasanya kita semua itu penting sekali untuk membiasakan diri berlatih untuk menanamkan nilai-nilai disiplin positif. Sebab kenapa Bapak Ibu, dengan disiplin positif yang muncul dari dalam diri kita atau dari faktor internal kita akan berdampak kepada faktor eksternal. Artinya orang lain juga akan mendapatkan dampak dari disiplin positif kita. Itu perilaku, bagaimana memotivasi perilaku manusia dari berdasarkan Bu Sevin, dan keyakinan sekolah juga ataupun kelas juga sudah disampaikan oleh Bu Sevin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal, yaitu tentang 1, yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia, yang nomor 5, posisi kontrol restitusi, yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi yang 3 ini atau satu persatu kebutuhan dasar manusia, baiklah Bapak Ibu, kami mohon berdiri semua. Ya, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggerakkan tangan, karena tadi tangannya di atas meja terus. Biar gak capek, biar agak lentur, mari tangannya digerakkan bersama-sama. Kita mulai bersama-sama, dinyanyikan bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Sambil nyanyi Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang luar biasa yang sudah menggoyangkan jempol-jempolnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang berbicara kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa setiap manusia tentu saja memiliki kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar manusia itu pasti ada.
Kita semua di sini juga ada yang namanya kebutuhan dasar. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira apa itu kebutuhan dasar manusia? Coba Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu apa? Sesuatu yang harus diapakan? Yang harus dipenuhi. Betul, sesuatu yang harus dipenuhi oleh satu individu dengan individu yang lain. Artinya kebutuhan manusia itu ketika dipenuhi, saya bertanya lagi, apakah sama atau berbeda? Beda. Kenapa berbeda? Sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin Bu Amel hari ini ingin ke pasar, mungkin Bu Heni ingin ke Rita, mungkin Bu Ayu ingin ke Kertak dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai di tujuan, niatnya sudah beda-beda. Ada yang mau membeli sayur, ada yang mau membeli baju, bahkan ada yang mau cuma jalan-jalan, ya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia, apalagi manusia yang namanya siswa. Juga ketika berangkat sekolah pasti memiliki kebutuhan berbeda-beda. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri, maka yang datang ke sini bisa datangnya niatnya bermain. Maka kita harus tahu kebutuhan saya apa ketika datang ke sekolah. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu perhatikan bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang tadi sudah disampaikan pasti differ atau berbeda. Non same, tidak sama. Tidak akan sama manusia dengan satu yang lain. Nah, kita harus berusaha memahami tentang perbedaan tersebut. Jadi pandangan orang lain terhadap dunia pasti berbeda-beda dan kita harus mampu memahaminya. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, maka kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tidak bisa memaksakan. Nah, seluruh tindakan manusia tadi sudah digambarkan memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu pula kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Baik Bapak Ibu semua dan anak-anak, mari hari ini kita menggambar. Bahwa saya akan memberikan sebuah kolom, yaitu lingkaran. Nanti Bapak Ibu dan juga anak-anak menulis di situ, menuangkan di situ apa kebutuhan secara yang sebenarnya ingin kita penuhi, gitu ya. Silakan habis ini saya akan membagikan sebuah lingkaran yang harus diisi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, sambil Bu Sevin membagikan lembar untuk mengisi kebutuhan dasar. Sebelah sini mungkin Bu Amel di sana. Nah, stop. Baik, sebagai gambaran bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, setelah ini mari Bapak Ibu yang lembar jawab tersebut monggo diisi sesuai dengan gambaran Bapak Ibu semua, sesuai gambaran anak-anak semua. Silakan ya. Silakan di lingkaran tersebut diisi, didiskusikan dengan temannya boleh, dengan teman sebangku didiskusikan. Ya. Didiskusikan dengan teman sebangku boleh.
Bebas ya, isinya boleh dengan nama orang ataupun benda sesuai dengan pernyataan yang ada di lembar tugas tersebut. Lingkaran kebutuhan dasar, ya. Saya beri waktu berapa menit nih? Berapa menit? 5 menit cukup? Iya, ya 5 menit untuk menulis. Silakan Ibu Heni yang luar biasa, Bu Arwah yang luar biasa. Ya, nanti dipresentasikan. Kamu di situ dulu, ya. Boleh diskusi dengan teman? Diskusi dengan teman boleh. Ayo berbicara dengan teman, ngobrol. Ini apa ini, mau diisi apa itu? Iya, sesuai dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu semua, sesuai dengan kebutuhan dasar anak-anak semua. Ya, di sini ada yang namanya kebutuhan diterima dan disayang. Kamu ingin apa sebenarnya? Ya. Terkadang ketika kita mau menuangkan kebutuhan dasar saja harus pikir, ya kan? Ya, harus berpikir. Tapi ketika kita melakukan sebuah aktivitas, padahal itu sudah melakukan kebutuhan dasar yang secara tidak sengaja kita lakukan, kita jalani. Contoh, untuk bertahan hidup kita butuh yang namanya makan. Ini betul? Iya. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, kita butuh yang namanya saling menghormati, saling menghormati, saling menyayangi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh. Nah, tugas Bapak Ibu ataupun anak-anak, silakan sekali lagi isi di kolom lingkaran tersebut sesuai dengan judulnya, sesuai dengan kebutuhan yang mau dituangkan. Ya, ini dalam pemenuhan kebutuhan, kita semua harus tahu saya ini sedang memenuhi kebutuhan di level mana. Apakah bertahan hidup, apakah kasih sayang dan rasa diterima, apakah penguasaan, apakah kebebasan, apakah kesenangan. Kita harus tahu untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hari ini kita kalau berkumpul di sini sambil mengisi yang sudah selesai mungkin bisa menjawab, kita sedang memenuhi kebutuhan apa ini? Dari 5 hal tersebut. Ayo, apakah bersenang-senang? Apakah kebebasan? Apakah penguasaan? Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Apakah bertahan hidup di kegiatan kali ini? Ya. Kesenangan, senang ya. Kita belajar harus dengan rasa senang. Ya, boleh bisa masuk ketika kita belajar dengan hati yang senang. Itu juga kesenangan karena kita semua itu memiliki cita-cita jadi anak yang rajin belajar. Berarti kesenangan di dalam belajar. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Sebelum presentasi, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Silakan dari Ibu Heni Prabandari untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Kita beri tepuk tangan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengungkapkan kebutuhan apa yang saat ini sedang saya rasakan di Pak. Yang pertama tentang diterima dan disayang. Cita-cita saya, Pak, Bu, adik-adik, mbak-mbak semua, punya teman yang banyak. Dengan punya teman yang banyak, insya Allah saya pasti diterima dan disayang.
nggih mboten? Ya. Ya. Kemudian untuk senang, karena saya mempunyai kesenangan olahraga nih Pak. Saya ingin mempunyai alat-alat olahraga yang saya butuhkan Pak, agar saya kalau berolahraga tidak harus keluar rumah. Oke, Pak. Dan itu mungkin butuh biaya ya Pak ya. Nanti sedikit. Bisa dibantu Pak. Ya, doa. Kemudian bebas. Bebas di sini karena saya waktunya terikat ya Bu. Ya karena terikat dengan aktivitas saya sehari-hari yang harus berangkat pagi pulang siang agak sore. Saya pengen piknik Pak. Saya pengen piknik Pak. Nah ini kita perlu konfirmasi dengan Pak Kepala Sekolah. Kapan kita mau piknik Pak? Oh, iya. Atur Ini jadwal. bisa diagendakan nih Pak nggih? Bisa diatur. Kemudian untuk kebisaan nggih. Saya sekarang kan sedang menempuh pendidikan ya Pak ya. Pendidikan PPG. Saya hanya minta doa agar saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan sukses yang jelas tidak mengulang. Ya Pak, biar tidak mindo gaweni ceritane. Nggih, ngoten mawon mungkin ini kebutuhan saya saat ini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih dari Bu Hendy. Kita beri dulu tepuk salut. Salut. Iya, untuk Bu Hendy tadi sudah menyampaikan beberapa kebutuhan dasar dan sudah mengisi lingkaran kebutuhan dasar. Yang pertama saya ulangi, Bu Hendy itu sebenarnya pengen teman yang banyak. Ketika pengen teman yang banyak, maka Bu Hendy harus kembali lagi tadi menanamkan nilai-nilai disiplin positif. Iya gak? Betul tidak Bu Hendy? Iya. Terus ketika pengen punya teman yang banyak, wajahnya juga harus ceria. Tidak boleh cemberut ketika bertemu dengan orang. Betul tidak? Pengen teman yang banyak kok ketemu orang wajahnya cemberut, yang ketemu jadi takut. Ya, itu contoh ya. Terus senang karena Bu Hendy badannya begitu atletis, maka beliau senang olahraga. Betul sekali. Bahkan saya pernah mendengar Bu Hendy senantiasa memimpin anak-anak untuk bersenam di depan, gitu kan? Itu menunjukkan bakat potensi yang dimiliki Bu Hendy terhadap olahraga. Ketika senang olahraga, maka beliau ingin sekali beli alat olahraga. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Kita bisa mendoakan. Kemudian bisa apa ini? Oh, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik berkaitan dengan yang sedang saat ini dilakukan, yaitu PPG. Iya, betul sekali. Terus bebas, karena kebebasan Bu Hendy ini mau terarah, jadi mengajak kita semua akan diajak untuk piknik. Ini bagian daripada lingkaran kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Ibu Hendy Prabandari. Sekali lagi beri aplaus kepada Ibu Hendy. Baik. Untuk selanjutnya yang berkerudung merah Bu Arafah untuk mempresentasikan tentang lingkaran kebutuhan dasar ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan lingkaran kebutuhan dasar dari saya sebagai ini lebih mengerucut Pak, maaf, lebih ke saya sebagai pendidik, guru adalah pendidik, bukan hanya pengajar. Jadi dalam satuan pendidikan itu guru adalah sebagai di sini orang tua, nih. Kalau orang Jawanya itu bukan ibu seperti itu. Baik, yang pertama di sini dalam satu lingkaran dibagi menjadi 4 dan boleh saya lihatkan di sini saya lebih ke simbol-simbol ya. Ya, yang pertama diterima dan disayang. Jadi keinginan saya sebagai pendidik itu yang pertama, saya dapat diterima oleh rekan
keluarga saya di sekolahan, yaitu Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang kedua, oleh anak-anak peserta didik semuanya. Jadi mereka menganggap saya bukan hanya sebagai guru saja, tetapi adalah sebagai ibunya, maenya seperti itu. Ya, mae, orang tua wanita. Jadi mereka itu bisa curhat atau apapun kendala mereka dapat disampaikan kepada saya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kesenangan di sini saya menggambarkan di sini adalah emoticon bahagia atau happy. Jadi kita harus mempunyai vibes yang selalu bahagia, okay? Jadi anak itu tidak segan untuk apa istilahnya, mau maju, mau curhat. Kadang di rumah itu kurang pendampingan orang tua, kurang pengawasan orang tua begitu. Jadi di sekolahan adalah kesempatan mereka untuk curhat kepada ibunya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk yang bisa adalah value success. What is the teacher can be success? Is for me is guru yang sukses menurut saya itu adalah guru yang bisa diterima oleh peserta didik. Jadi anak-anak itu menerima saya dengan senang hati, bahkan sampai rumah pun, ini cerita nggak Bapak, Pak, sedikit ya Pak. Anak itu sampai rumah kadang video call rame-rame Pak. Ya Bu Arofa, bla bla, karena saya repot banget, nggak ada ambil jilbab, langsung kudungan plak, padahal bawahnya berdaster seperti itu. Itulah anak seperti itu. Dan saya merasa bahagia Pak, tidak terganggu. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan di sini adalah to be safe. To be safe adalah maksudnya saya ingin memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak didik saya di sekolahan. Jadi saya bukan hanya pendidik Pak, tapi juga dokter di sini. Bahkan ada anak yang kadang manja dengan gurunya, lendat-lendat seperti itu kadang. Kemudian apa dikit waktu, nah, itulah anak yang dari rumah itu kadang mereka sudah krisis. What is the meaning of crisis is love, seperti itu ya Pak. Kurang kurang kasih sayang. Jadi mereka masuk ke sekolahan itu mencari kasih sayang di sini, seperti itu. Kalau background saya sendiri, saya alhamdulillah keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tidak kekurangan suatu apapun. Suami saya mencintai saya mempunyai anak yang sehat, yang bagus-bagus, ganteng-ganteng, soleh-soleh. Kalau untuk yang sekolahan saya berusaha semaksimal mungkin jiwa dan raga saya sepenuhnya untuk SD Negeri 2 Rojo Imo sepenuhnya. Oke, saya ingin SD Negeri 2 Rojo Imo adalah menjadi SD yang terkenal, SD yang sukses, yang lebih berprestasi, baik diterima di masyarakat dan mancanegara. Amin. Amin. Itu harapan. Jadi bukan hanya ini tapi ke amin ya. Thank you. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Arofa. Iya. Setelah Bu Arofa duduk, kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Iya, untuk Bu Arofa ya. Kalau tepuk salut, Prof. Salut. Itu bareng, Prof. Jempolnya diangkat. Tadi kalau tadi kan sudah jempol digoyang, ya kan? Itu luar biasa sekali. Bu Arofa sudah menyampaikan kebutuhan dasar yang sebenarnya kita semua tahu. Jadi tahu, ternyata begitu mulianya cita-cita atau kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Bu Arofa. Ya, saya bahas sebentar tentang diterima disayang. Ini Bu Arofa berangkat dari family. Ini menggunakan bahasa Inggris, saya juga harus mengikuti family. Kalau salah mohon maaf.
dari family yang luar biasa, yang penuh cinta kasih sayang baik kepada keluarganya. Bu Arofah ingin mendampakkan atau kasih sayang dari keluarga ingin didampakkan kepada murid-murid di sekolah. Betul nggak Bu Arofah? Iya, anak-anaknya juga yang ada di sekolah mendapat kasih sayang sebagaimana kasih sayangnya yang didapatkan putra-putranya Bu Arofah di rumah. Itu luar biasa sekali. Terus bisa Bu Arofah ingin sukses membawa nama SD Negeri 2 Rojemo tidak hanya cukup di dataran kecamatan, bahkan kabupaten, provinsi, bahkan sampai tadi dikatakan mancanegara. Luar biasa sekali ya. Terus senang Bu Arofah punya nilai-nilai bahagia dan penuh ceria ketika berada di sebuah tempat. Artinya ketika berkumpul dengan Bapak Ibu semua atau di sini semua, Bu Arofah senantiasa mengeluarkan nilai-nilai positif, yaitu keceriaan, kebahagiaan. Apalagi nanti kalau sudah di rumah, mungkin nilai-nilainya ditambah lagi, gitu kan, nilai-nilai kebahagiaannya. Terus bebas. Bu Arofah ini bahasa Inggris semua ini ada healthy, happy, safety, and perlindungan. Ya, di situ Bu Arofah ingin sehat, bebas, kesehatan baik jasmani maupun rohani. Terus happy, jiwanya juga bahagia, mendapat perlindungan seperti dan lain sebagainya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Arofah. Iya. Sekarang satu lagi dari siswa, ya, dari siswa salah satu mewakili maju ke depan. Ayo biar afdal. Yuk siapa? Mbak Lolita atau Mbak siapa? Satu anak. Pak Otis dampingi sini. Ayo. Silakan. Mbak Bebita. Iya, Mbak Bebita mewakili teman-teman. Ayo Mbak Bebita mewakili teman-teman. Ini masih dalam rangka kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia yang 5 itu yang setiap individu pasti ingin memenuhinya. Silakan kepada Mbak Bebita. Diterima, disayang orang tua, senang saat bermain bersama teman, bisa memahami pembelajaran yang disampaikan, bebas melihat pemandangan alam. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Bebita. Luar biasa. Ya, kita tunggu duduk. Kita beri tepuk apa tadi? Tunggu duduk dulu ya. Kita duduk. Kita siap-siap. Tepuk salut untuk Mbak Bebita. Tepuk salut. Iya betul. Mbak Bebita penuh dengan gambaran ini. Wah, ini luar biasa sekali nih. Gambarannya bagus sekali ya. Sampai tulisannya di dalam. Kita harus baca. Diterima, disayang. Mbak Bebita ingin disayang orang tua, ya. Maka ketika ingin disayang orang tua, Mbak Bebita tidak boleh nakal, harus menghormati, harus juga menyayangi orang tua. Maka orang tua akan menyayangi. Contohnya kalau diperintah harus nurut. Dalam bahasa Jawanya harus nurut, harus manut, mengikuti apa yang disarankan orang tua. Ketika orang tua perintah sholat, yo maka sholat. Ketika orang tua perintah mengaji, harus berangkat mengaji. Ketika orang tua perintah minta bantuan membersihkan rumah, ya harus membersihkan rumah, ya kan? Nah, itu contoh-contoh. Bagus sekali. Ini jawaban dari Mbak Bebita. Kemudian bisa, yaitu bisa memahami pembelajaran yang disampaikan. Ketika memiliki kebutuhan semacam ini, apa yang perlu dilakukan Mbak Bebita? Coba. Ketika ingin memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru, yang perlu dilakukan adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu guru ketika belajar. Karena Mbak Bebita sudah tahu kebutuhannya, yaitu ingin paham terhadap pelajaran. Yang selanjutnya senang, yaitu saat bermain bersama teman-teman. Dia harus senang sekali ketika bersama teman, kemudian bermain
bersama. Oke, yang selanjutnya yaitu bebas. Mbak Bebita pengen melihat pemandangan alam yang bebas, apalagi di Wonosobo, penuh dengan pegunungan, penuh dengan tanaman hijau ataupun pohon-pohon yang indah dan bunga-bunga warna-warni yang bisa memberikan kebutuhan dasar Mbak Bebita, yaitu melihat pemandangan alam yang indah. Ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Ini ada studi kasus. Ya, perhatikan Bapak Ibu, studi kasus saya bacakan. Ibu Zulekha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulekha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya monggo Bu Ratmini. Iya, Bu Ratmini mau menyampaikan, seandainya Bu Ratmini jadi Ibu Zulekha, Doni itu sukanya minta bekal makan siang paksa. Jadi kalau dengan temannya lain suka minta bekal makan kepada anak yang lain. Nah, Ibu Zulekha ini mau melakukan sesuatu tindakan terhadap situasi tersebut. Kira-kira apa Bu Ratmini? Monggo Bu Ratmini. Silakan di depan Bu Ratmini. Kita beri penghargaan kepada Ibu kita. Iya. Itu ada pertanyaan Bu, ada kasus Bu. Ini yang terjadi seandainya ini Bu Zulekha itu kebetulan guru wali kelas 5, bingung ada anak yang namanya Doni itu senantiasa minta bekal makan siang kepada anak. Dan teman-teman Doni itu banyak mengeluh kepada Ibu Zulekha. Nah, kemudian seandainya Ibu Ratmini jadi Ibu Zulekha, apa yang Ibu Ratmini lakukan? Monggo Bu. Iya, ini Terima kasih. Ini Ibu Yuliah kelas 5 dari SD Dwarojo Imo. Untuk menghadapi anak yang seperti ini, menurut saya jika mendapat laporan dari anak-anak yang merasa mengeluh bekal makanannya diminta paksa, menurut saya anak-anak harus dikasih nasihat karena mungkin Doni itu dari rumah tidak sarapan, mungkin merasa kelaparan sehingga mereka meminta paksa bekal teman-temannya supaya mereka bisa makan seperti teman-temannya. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Guru Arofah, bukan Zulekha. Terima kasih. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Zulekha Ibu Ratmini. Ya. Selanjutnya tadi Ibu Ratmini punya alasan atau menghadapi alasan situasi tersebut. Bu Ratmini punya alasan, yaitu bahwa Doni itu mungkin tidak membawa bekal dari rumah, ya Bu, sehingga dia kelaparan. Nah, Doni itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan tadi kan, kebutuhan dasar manusia. Karena Bu Ratmini ngambil makanan, enggak bawa bekal makanan, mungkin Doni ingin memenuhi kebutuhan yang nomor 1, yaitu bertahan hidup. Mungkin dari Ibu Wahyu Hidayati punya alasan tersendiri. Sebelumnya kita beri tepuk salut dulu kepada Bu Ratmini. Tepuk salut. Salut. Iya, Bu Wahyu Hidayati, monggo ke depan. Depan aja. Kita di sini belajar bersama-sama untuk menuntaskan bagaimana kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mungkin Doni melakukan itu kalau tadi dari Bu Ratmini karena tidak sarapan atau tidak membawa bekal. Mungkin kalau menurut saya ada tambahan lagi, mungkin di rumah juga bisa juga karena kurang kasih sayang seperti itu. Ya, jadi mungkin ingin mendapatkan perhatian dari teman atau perhatian dari guru, namun di
dia belum tahu bagaimana cara untuk mendapatkan perhatian tersebut. Jadi dia hanya melakukan yang dia bisa seperti itu dengan cara mengambil paksa makanan teman yang lain. Kemudian guru mungkin bisa memberikan nasihat kepada teman-teman yang melaporkan kepada guru. Jadi dinasihati tidak apa-apa untuk membagi makanannya. Kemudian bisa juga gurunya juga menasihati Doni lain kali kalau ingin meminta makanan bisa dengan cara yang lebih baik lagi seperti itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Widayati. Iya. Tepuk salib. Salut. Iya, bagus, luar biasa. Ternyata ketika ibu guru itu memberikan solusi yang ada di sini ketika menghadapi situasi tersebut, sebenarnya sudah bisa memecahkan masalah dari situasi yang dihadapi tersebut, ya kan? Untuk selanjutnya, karena di sini juga ada wali kelas 5 yang kebetulan bukan Bu Juleha, namanya Bu Arofah, maka Bu Arofah pun kami persilakan untuk memberi tanggapan lagi. Silakan Bu Arofah. Iya. Ini bukan muridnya Bu Arofah ini kayaknya, karena namanya Doni. Di kelas 5 nggak ada muridnya Bu Arofah namanya Doni, adanya Siti. Iya. Baik, thank you for the opportunity. Saya akan menambahkan dari Bu Radmini dan Bu Wahyu tadi. Sebetulnya apa yang telah disampaikan beliau berdua itu sudah lengkap. Saya mungkin hanya menambahi sedikit saja. Jadi langkah yang pertama tadi benar Bu Radmini sudah menyampaikan. Mungkin di rumah pengapuntennya belum disediakan, maklum ya Ibu. Kemudian dari Bu Wahyu tadi yang kedua menyampaikan kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi Mas Doni ini di sekolahan mencari perhatian bagaimana caranya agar saya lebih diperhatikan. 3TK kali guru kelas 5 ini bagaimana sih? Oh, dengan usil kepunyaan temannya gitu Pak, ambil. Di sini ada kata-kata mereka dengan paksa mengambil makan siang mereka dengan paksa, berarti kan tanpa izin gitu. Kemudian upaya apa yang harus dilakukan oleh ibu guru, yaitu yang pertama adalah kalau saya mungkin akan memanggil dengan face to face ya Pak, kemudian akan menasehati Mas Doni boten pare mengambil paksa kepunyaan temannya. Jika ingin maka izin terlebih dahulu. Seperti itu, jadi jangan diberikan perhatian yang lebih. Kemudian mungkin saya juga akan calling orang tuanya juga, tetapi secara intern seperti itu. Jadi solusinya bagaimana sih? Seperti itu. Ngaten nggih Pak, mungkin matur nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Arofah, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Radmini. Kita beri tepuk salut kepada Bu Arofah. Tepuk salut. Salut. Iya, inilah yang namanya permasalahan di sekolah. Pasti kita semua Bapak Ibu secara tidak langsung menghadapi situasi yang kayak ini. Kemudian kita juga sebagai guru pasti harus bisa memberikan solusi yang terbaik bagi anaknya dan juga memberikan informasi yang terbaik pula bagi orang tuanya, sehingga kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan aman tanpa ada anak yang seperti Doni tersebut. Tapi saya apresiasi yang setinggi-tingginya berdasarkan intuisi apa namanya itu?
berdasarkan intuisi ataupun pemahaman ibu-ibu semua yang tadi sudah maju ke depan, bahwa ternyata ada yang menganggap Doni itu mungkin kurang kasih sayang dari rumah, tidak membawa bekal, ataupun Doni itu ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Nah, itulah yang harus kita carikan jalan keluar ketika menghadapi kasus semacam itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita perhatikan alasan Doni yang pertama dari jawaban ibu-ibu semua, atau dari jawaban yang tadi. Mari kita lihat. Karena ia lapor dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang Doni penuhi sebenarnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi Doni mengambil bekal, ya kan? Mengambil bekal temannya secara paksa. Kemudian ternyata Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup atau survival, gitu ya. Oke, selanjutnya alasan kedua. Kita lihat alasan kedua. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu, biar mendapat perhatian dari teman, gitu kan? Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya yang tadi disampaikan oleh Bu Arofah, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ini yang namanya ingin sebenarnya Doni itu tersebut ingin mendapatkan perhatian. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi apa? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Oke, selanjutnya masih ada alasan yang ketiga, yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, kekuasaan. Jadi kebutuhan dasar 5 itu masuk semua, nanti lihat. Nah, itu kalau koncone jadi takut atau temannya jadi takut terhadap Doni, maka Doni sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Kita lanjut. Alasan Doni yang keempat, yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang ada di rumah atau yang dibawakan oleh ibunya, sehingga ibunya selalu makan bekal yang sama. Misalnya tiap hari Doni itu diberi telur terus, ya, lauknya telur terus. Nah, Doni itu bosan. Atau bahkan tempe terus. Nah, itu jadi Doninya bosan. Maka Doni mencoba makan makanan temannya dengan cara merampas bekal temannya dengan beraneka ragam yang dimiliki oleh temannya, sehingga Doni ingin mengambil. Dengan demikian Doni sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Doni ingin bebas, orang mangan sopo wae kuwi, gitu maksudnya. Tapi cara Doni betul tidak? Cara Doni betul tidak? Salah. Cara Doni juga tidak baik, tidak benar. Inilah tanggung jawab kita semua ketika ada kasus semacam itu. Kita yang terakhir, yaitu alasan yang kelima. Doni ini alasan yang kelima, alasan Doni karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Doni ingin membuat melihat wajah-wajah temannya kesal. Jadi Doni senang nek wajah teman-temannya itu kesal kepada Doni. Maka makanannya diambil. Kemudian menurut Doni, ekspresi teman-teman yang kesal itu lucu bagi Doni. Wah, lucu sekali bagi Doni ekspresinya, gitu kan? Maka Doni berusaha sedang memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Luar biasa. Dari kasus itu ternyata 5 kebutuhan dasar kita bisa bahas, ya enggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kita lihat, dari seorang guru itu tidak bisa melihat permasalahan dari satu sudut pandang, tapi harus bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Kalau kita melihat satu sudut pandang, maka kita nanti melanggar yang namanya hukuman, masih bisa masuk ke hukuman karena melihat satu persoalan dari satu sudut
pandang. Itu bagi kita semua, ketika kita sudah belajar mengenali kebutuhan dasar manusia, kita bisa melihat dari kebutuhan dasar manusia yang sedang dipenuhi. Jadi pandangan untuk melihat masalah lebih luas cara memecahkan masalah. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Inilah yang tadi disampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Ya, sekarang setelah kita tahu kebutuhan dasar manusia yang jumlahnya ada 5 tersebut, kita masuk yang berikutnya, yaitu posisi kontrol dan restitusi. Bapak Ibu semua tentu saja pernah mendengar kata restitusi. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi apa Bapak Ibu? Bu Arwah, restitusi apa itu restitusi? Untuk apa itu restitusi? Ayo, kita masuk kepada posisi kontrol dan restitusi. Baik, kita lanjut. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol atau restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan guru sebagai penghukum. Ini 5 posisi kontrol yang terkadang kita semua itu masuk di dalam wilayah tersebut secara tidak sengaja. Sebagai guru, kadang kita kalau tidak tahu pasti mengambil jurus yang nomor 1. Guru sebagai penghukum. Sidik-sidik muridnya salah atau hal yang sepele muridnya salah, atau ketika kita kesal langsung tadi yang tidak disampaikan oleh Bu Sevin, lari lapangan 10 kali. Nah, itu masuk kepada guru sebagai penghukum. Ya. Nanti kita bahas apa saja karakteristik daripada 5 posisi kontrol tersebut. Bagaimana guru sebagai penghukum, bagaimana guru sebagai pembuat merasa bersalah, bagaimana guru sebagai teman, bagaimana guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nanti kita di posisi yang mana sebenarnya, maka kita lihat selanjutnya. Oke, Bapak Ibu perhatikan 5 posisi kontrol. Ketika kita menjadi guru sebagai seorang penghukum, maka guru berbuat biasanya kalau tidak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Kalau Bapak Ibu guru masih melakukan hal-hal yang semacam itu, atau kita semua kok masih melakukan semacam itu, maka kita masih di wilayah menghukum. Ini identitas gagal Bapak Ibu. Karena sebagai penghukum. Kenapa? Karena menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti siswanya, bahkan menyindir, bahkan menghardik, bahkan menggunakan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar kepada muridnya. Ini level penghukum. Ini karakteristik posisi kontrol sebagai seorang guru. Ketika di sini kita dikatakan masuk dalam wilayah identitas gagal, karena kontrolnya dari luar. Ya. Ini bahayanya sekali. Nah, contohnya bagaimana? Contoh kalimatnya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas, rasakan nanti yang Pak Guru berikan. Nah, ini kata-kata penghukum. Ya, seolah-olah apa? Di situ guru menghakimi.
menghakimi siswanya, sehingga apa? Hasilnya nanti yang berbahaya adalah siswa menjadi memberontak, bahkan menyalahkan orang lain. Bahkan nanti lagi bisa siswa berbohong. Yang tadinya siswa mau belajar jujur, ketika mendapat guru yang sifatnya penghukum, maka kejujuran itu gak jadi. Karena apa? Nanti takut dihukum oleh bapak ibu guru, oleh kita semua sebagai guru. Maka ketika kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid itu tahu, oh guru saya seperti ini, karakternya seperti ini, maka murid menganggap gurunya di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, murid sudah tidak merasa bingung lagi ketika melakukan kesalahan, tidak merasa malu lagi. Paling-paling Pak Guru atau Bu Guru mengatakan hal yang sama, ancaman-ancaman yang sama. Nah, maka murid bilang, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampak pada murid apa? Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Dampaknya yaitu akan mengulangi kesalahan yang serupa. Ini posisi penghukum semacam ini akan berdampak kepada murid, karena kita harus ingat kembali lagi bahwa di dalam pembelajaran kita harus berpositif atau menuju kepada murid yang lebih baik, mendidik murid untuk menjadi generasi yang lebih baik. Kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif. Oke? Kemudian karakteristik ataupun ciri pembuat rasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Contohnya, guru berbuat berceramah mengatakan seharusnya kamu ini, ibu kecewa, bapak kecewa dengan sikap kamu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Ketika bilang seharusnya kamu itu nggak datang terlambat, itu sudah Bu Guru masuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Atau ibu kecewa, ibu guru kecewa sekali dengan kamu, bapak guru kecewa sekali dengan kamu, sudah diajari berulang-ulang tidak paham terus. Nah, ini sebenarnya kita sudah mengeluarkan kata-kata pembuat rasa bersalah. Ini masih identitas gagal, ya. Maka guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, terus mengatakan bahkan ibu sampai stres ngajari kamu, nah, misalnya, atau bapak sampai stres ngajari kamu kok sulit sekali diajak paham. Inilah yang namanya pembuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Murid akan menyembunyikan sesuatu yang dia sebenarnya mau jujur disembunyikan, mau mengutarakan kebenaran atau mengutarakan apa adanya dia sembunyikan. Kemudian murid mudah menyangkal, murid juga mudah berbohong. Nah, ini yang namanya pembuat rasa bersalah. Terus kalau dikaitkan dengan dunia berkualitas bagaimana? Murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, paling-paling nanti saya mau, ketika ditanya seperti itu, kamu seharusnya, ibu kecewa dan lain sebagainya, murid akan menjawab cuma dengan maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, dan sebagainya. Terus apa dampak pada murid? Murid akan menjadi minder atau merasa rendah diri. Ini dampak sekali kepada murid. Tadi ini di kelas-kelas kita atau muridnya bapak guru kok banyak murid minder, ini sebenarnya kita sudah menanamkan identitas gagal, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita masuk ke posisi kontrol berikutnya, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Contohnya teman, murid sebagai
guru menganggap murid sebagai teman, maka membuatnya alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan ini demi ibu guru, gitu kan? Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu dan lain sebagainya. Kata-kata ayolah lakukan, atau kita bisa ngomong gini, ayolah lakukan mengerjakan PR demi ibu guru. Nah, ini guru sebagai teman. Nah, ini masih kontrol dari luar, tapi masih dalam, udah lumayan lah daripada tingkat yang 1-2, sudah masuk ke identitas berhasil atau sukses. Kemudian hasilnya ini murid nanti bergantung atau memiliki ketergantungan dengan bapak ibu guru, iya kan? Ketika ibu guru mengatakan ayolah demi ibu guru, nanti murid akan memiliki rasa ketergantungan. Kaitannya bagaimana dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, kita dianggap teman, ya. Ternyata begitu, bu guru senantiasa baik hati dan dianggap teman, karena ketika kita mau mengerjakan sesuatu pasti bu guru bilang demi ibu guru, ayolah demi ibu guru, ya ibu. Terus dampak pada murid bagaimana? Murid akan memiliki kelemahan. Yang satu lemah, yaitu tidak mandiri ataupun masih ketergantungan. Ini ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat pemantau, menghitung dan mengukur. Guru senantiasa menghitung dan mengukur. Halo, kalau kamu mengerjakan tugas ini akan saya beri. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugas ini, nanti saya tidak memberi hadiah. Ini pakai hitung-hitung, pakai ukuran. Itu biasanya pemantau. Jadi ciri-ciri pemantau itu pakai hitungan dan ukuran. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Nah, biasanya peraturannya, ingat anak-anak, nah itu pemantau. Kemudian hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika tidak diawasi, bapak ibu guru keluar, anak-anak pasti rame, anak-anak pasti di kelas gojek tidak karu-karuan, karena pengawasnya tidak ada. Tapi ketika ada pengawasnya, anak-anak tertib lagi, disiplin lagi. Nah, inilah ketika memposisikan guru memposisikan sebagai pemantau. Kaitannya dengan dunia luar, murid meletakkan guru sebagai murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Maka murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu jawaban murid-murid. Pak, mengerjakan berapa halaman? Pak, berapa hadiah yang saya dapat peroleh ketika saya sudah menyelesaikan? Inilah karakteristik pemantau. Hasilnya kepada murid begitu. Terus dampaknya sekarang murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah kepada dirinya. Hawane anak-anak itu ingin dapat hadiah. Ini kalau sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini sudah masuk ke dalam menghargai diri sendiri. Ini lahir dari kontrol diri. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu dari kontrol luar, eksternal. Kalau sudah sebagai manajer, maka sudah muncul dari dalam diri sendiri. Contohnya, guru senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing motivasi, minat, ataupun keyakinan yang ada pada diri anak, atau alasan-alasan yang ada pada diri anak. Terus guru juga berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini contoh-contoh perkataan dari guru. Terus hasilnya bagaimana? Murid akan memiliki pribadi yang kuat karena
sudah bisa menggali potensi yang ada di dalam diri sendiri. Terus murid juga meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus nanti juga murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan semacam ini. Misalnya ketika murid Bapak Ibu tidak mengerjakan PR, maka dia akan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana saya harus rajin belajar. Ketika datang terlambat, bagaimana saya harus memperbaiki agar tidak datang terlambat. Itu kalau guru memposisikan diri sebagai manajer, itu dampaknya akan semacam itu. Maka murid akan memiliki nilai evaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Ini Bapak Ibu penting sekali kita terapkan di lingkungan sekolah kita tentang 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan nanti yang mana. Sebagai Bapak Ibu, kira-kira dari 1 sampai 5 ini sebelum saya lanjutkan slide-nya, di posisi manakah Bapak Ibu? Mungkin Bu Eni di posisi mana nih? Secara sadar, iya, di posisi mana Bu? Gak apa-apa. Ini kita semua ini tahu. Di posisi mana? Manajer aja itu kayaknya tidak yakin dengan keputusannya. Mungkin Bu Ratni di posisi mana Bu? Pemantau. Baik Bu Arafah? Manajer 100%. Bu Ati? Pemantau. Bu Ayu? Pemantau. Bu Amel? Pemantau. Bu Sebin? Manajer. Luar biasa. Apapun jawabannya sekarang Pak Jati. Pak Jati? Kita nggak tahu jawabannya Pak Jati. Kita ya, artinya begini Pak, itu kan sebagai refleksi kita iya. Posisinya di penghukum membuat rasa besar atau di manajer. Idealnya kita semua harus di manajer. Iya betul. Tapi kadang-kadang situasi tertentu kita arahnya ke manajer, tapi kita akhirnya kembali ke penghukum juga bisa. Bisa, iya betul. Mungkin butuh cepat dan tapi Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa dampak yang kita lihat itu dampak yang paling bawah itu Pak. Iya. Ketika kita di posisi penghukum itu ternyata dampaknya nggak ada untuk murid perbaikan di murid. Iya. Ketika di pembuat rasa bersalah juga dampaknya cenderungnya negatif di sana. Iya. Nah itu yang sudah mulai baik kan yang di posisi teman, pemantau, dan yang ideal sekali adalah di manajer. Iya. Ya teman-teman itu sudah mengenai identitasnya sudah mulai berhasil di sana Pak. Iya. Artinya bisa membentuk identitas murid itu jadi anak yang bisa sadar akan dirinya, Iya. salahnya dan sebagainya. Memang untuk yang di posisi manajer itu tidak mudah, proses itu tidak mudah. Anak-anak itu ketika kita menyadarkan anak ketika berbuat pelanggaran itu tidak langsung kita jadi manajer, anak-anak langsung berhasil sesuai dengan nilai itu tidak, tapi itu adalah proses. Tapi semuanya kita tentu mengarah kepada Manajer. saya sudah dapat materi ini, sudah dapat, sudah praktik juga, itu masih kadang-kadang wah ini jawabnya gawe langsung mampu hukum kadang-kadang begitu Pak. Iya. Jadi kadang-kadang langsung bypass hukum aja bocah kan kapok padahal ya itu tidak baik. menyelesaikan masalah. Iya. Tapi kita semua di sini sudah paham bahwa kita mestinya menuju ke arah menjadi Manajer. posisi manajer, dan kita mulai mengurangi lah yang di sisi penghukum, membuat rasa besar itu kita mulai mengurangi. Iya. Yang si Jiroro yang sok yang bukan karena di emosi gitu. Iya. Apa mau diopek urusan langsung karena diopek tagihan laporan, mulia sekolah ya. Iya. Itu sesuatu yang kan manusia, tetapi kita tetap harus mengarahnya ke manajer. Dan menuju manajer itu butuh proses, tidak bisa dia langsung murid ganti itu tidak. Iya. Proses bisa bertahun-tahun malah. Tapi kita semuanya mengarah ke sana. Iya. Pak, dari saya, Pak. Terima kasih Pak Jati, tepuk tangan untuk Pak Jati. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ternyata di posisi kontrol ini kadang kita juga sebagai penghukum, kadang kita juga pembuat rasa bersalah, kadang kita juga menjadi teman, pemantau, dan juga yang tidak ketinggalan pasti kita ingin menuju yang namanya posisi manajer karena dampaknya bagi murid sangat baik sekali. Oke, kita lanjut. Baik, ini contoh aja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa ini? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar sih melakukannya. Apa ini?
membuat rasa bersalah, gitu ya. Kita lihat, ayolah lakukan demi saya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang dipilih Bu Ratmini tadi. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini siapa ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir garap tugasnya. Ini pakai hitung dan ukuran. Berarti apa? Pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Apa ini? Kamu tidak akan mendapatkan bintang. Iya. Bila tidak menyelesaikan tugas ini. Berarti apa? Senantiasa menggunakan ukuran dan hitung-hitungan. Apa itu? Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepadamu? Nah, gitu kan? Apa ini? Pemantau. Kita jawab aja nggak apa-apa. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Apa ini? Teman, pemantau, atau penghukum? Jawab nggak apa-apa, bebas. Nek manajer nggak mungkin. Ya boleh pemantau, boleh jawab aja nggak apa-apa. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ayo, kita sudah ngecap anak, kamu tidak akan pernah berhasil dalam pekerjaan ini, kehidupan ini. Berarti apa itu? Ada yang berapa membuat merasa bersalah? Apa? Kamu ini perhatikan, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Sudah ngedis dulu, ibaratnya sudah membuat statement seperti itu. Apa? Penghukum. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Next. Teng. Iya, itu ada pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini jawaban-jawaban dari yang tadi kita sampaikan ini. Maka lanjut, posisi kontrol di antara kelima posisi kontrol tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jati. Kita sebaiknya sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Karena kita menggali terhadap masalah yang dihadapi. Itu gambaran ketika saya sedang melakukan restitusi terhadap najah, ya, namanya najah itu. Kita lanjut. Ya, nah ini Ibu guru masih kenal dengan Dalisa. Nah ini selain posisi kontrol, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Ketika kita sudah memposisikan manajer, diharapkan murid juga bisa mengatur atau menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada segitiga restitusi. Karena kita ingin menyelesaikan hal tersebut, kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Tepuk salut untuk kita semua. Salut. Iya, segitiga restitusi. Kita lanjut di judulnya. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Dan ketika kita punya gambaran segitiga, pasti ada sisi kanan, sisi kiri, terus bawah, gitu kan? Maka kita lihat apa saja yang ada di dalam segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas. Yang kemudian validasi tindakan yang salah. Yang kemudian menanyakan keyakinan. Lalu langkah apa saja yang harus kita tempuh? Selanjutnya,
Dalam rangka menstabilkan identitas, yang dilakukan adalah memiliki prinsip atau berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita lanjut slide berikutnya. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi ketika kita menstabilkan identitas, pertanyaan yang pertama adalah yang muncul, wajar anakku atau wajar siapapun namanya ya, wajar ketika kita manusia itu tempatnya salah, perbuatan salah itu manusiawi, tapi kita harus bisa menggali lebih lanjut lagi agar anak itu menyadari kesalahan yang dilakukan, tidak langsung menghukum, salah kamu, kurang ajar kamu. Nah, itu kita belum menstabilkan identitas. Itu namanya masih ke dalam posisi kontrol penghukum tadi. Tapi terkadang kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita lanjut. Nah, sekarang validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah adalah validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan. Apapun yang anak lakukan itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya seperti yang di pembahasan awal, ya enggak? 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga guru tahu ataupun orang tua tahu nantinya akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Seperti tadi di kasus Doni, kita tahu kebutuhan Doni, kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni, sehingga guru tersebut tahu. Kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa mengambil bekal temannya, kan begitu tadi di kasus tersebut. Terus apa sih yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini contoh kalau kasusnya memukul anak. Nah, ini contohnya seperti ini, validasi tindakan yang salah. Kita lanjut. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi yang pelajaran yang kita peroleh, penanaman keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang sudah ditanamkan di sekolah ataupun di kelas, kita harus gali lagi di sini. Kamu tahu nggak keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, sehingga anak sadar, oh iya Pak, terus keyakinan apa yang kamu langgar? Anak tahu lagi, bisa menjawab, oh keyakinan, misalnya kalau membolos berarti keyakinan nilai-nilai disiplin. Ketika anak tidak mengerjakan soal atau tidak mengerjakan PR, maka dia melanggar keyakinan yang namanya tanggung jawab. Itu contoh-contoh keyakinan itu akan terus kita kawal sehingga yang tertanam dalam anak terus diingatkan, ada nilai disiplin, tanggung jawab, cinta kasih dan sebagainya sesuai dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas yang Bapak Ibu semua sepakati. Kita lanjut. Nah, menanyakan keyakinan, apa sih nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang idealis itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini penting sekali. Kamu mau jadi anak seperti apa? Kita gali informasi dari siswa kita. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ketika anak pemarah, ketika anak mukul temannya, dia kan meluapkan rasa marah. Berarti dia ingin menjadi orang sadar bahwa dia itu pemarah, pendendam. Nah, itu yang harus
Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam segitiga restitusi. Di dalam menjalankan segitiga restitusi itu tentunya tidak semudah seperti yang kenyataan yang semacam ini. Kita butuh proses, mulai tahap pertama, tahap kedua, sampai menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah disepakati agar anak timbul motivasi kesadaran dari dalam diri. Nah, sehingga timbul perbuatan yang tadinya negatif menuju positif, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Anak akan sadar dengan dirinya sendiri. Gitu? Benar? Nah, gitu Bapak Ibu. Sebelum selesai pembahasan kali ini, ada kegiatan satu kali lagi, yaitu silakan dijawab saja lah. Ini jawab saja, saya tunjuk saja, jawab saja. Kalau mau ngisi nanti bisa dikerjakan di kelompok diskusi berikutnya. Ini jawab saja. Mungkin Bu Heni maju ke depan, Bu Heni maju ke depan membawa satu. Bu Heni bisa membacakan yang nomor 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kebutuhan kesenangan. Tindakan Anda. Oh, nah saya maksudnya. Bu Heni mau melakukan tindakan apa ini? Ini sedang memenuhi kebutuhan kesenangan, gitu kan? Di sini saya sebagai guru harus bisa membuat kelas kondusif berarti ya Pak ya. Oke. Ibu guru bilang, berarti di sini anak-anak yang lain kan membutuhkan ketenangan. Salah satu cara saya yaitu membuat fokus anak-anak kepada saya Pak, kepada pendidik ya Pak. Mungkin dengan cara anak-anak memfokuskan dengan apa yang saya sampaikan, anak-anak menjadi tenang dan situasi kelas juga menjadi kondusif. Terima kasih untuk Bu Heni, tepuk tangan untuk Bu Heni. Ya, itu gambaran sedikit hal tentang tadi yang disampaikan bahwa ketika kita menggunakan segitiga restitusi ataupun ketika kita menggunakan menempatkan diri sebagai di mana posisi kontrol sebagai guru, kita sudah bisa tahu sebenarnya kita mau melakukan apa untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu, dari saya dan Bu Sevin sudah memaparkan tentang hal-hal pada aksi nyata diseminasi ini. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Audio Jungle. Audio Jungle.